Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang di kegiatan MPL SPDB SMK Islam Krembung secara online. Sekarang kita bertemu di materi keosisan. Ya, perkenalkan, nama saya Pak Ahmad Hasan Ashari. Kalian biasa memanggilnya Pak Hasan. Ini profil saya ya, tidak perlu saya bacakan, langsung saja. Nah, anak, dalam materi keosisan kali ini kita membicarakan 4 hal. Yang pertama adalah sejarah, arti logo OSIS, dasar dan tujuan OSIS, struktur organisasi OSIS, dan berakhir di akhirnya ya. Pada intinya anak-anak, pada materi keosisan ini kita belajar berorganisasi. Mungkin dulu anak-anak yang berada di SMP ini sudah aktif di kegiatan organisasi. Namun kegiatan OSIS SMP dengan OSIS di SMA atau SMK ini berbeda. Apabila di SMP itu 30% dari anak-anak dan 70% dari Bapak dan Ibu guru sebagai pembina OSIS. Sedangkan di SMA atau SMK ini berbanding terbalik. Di SMA atau SMK itu 70% dari anak-anak dan 30% dari pembina. Tapi mereka tetap berkoordinasi, tidak berjalan sendiri-sendiri ya anak ya. Nah, langsung saja anak. Bagaimana sih sejarahnya OSIS itu? Dulu anak perlu kita ketahui pada tahun 1970 sampai 1972 di sekolah-sekolah ini banyak sekali organisasi-organisasi kesiswaan yang ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Nah, di sana akhirnya siswa sudah tidak fokus lagi belajar dan akhirnya mereka berpolitik di sekolah. Karena berpolitik, maka timbullah permasalahan-permasalahan internal sehingga pada saat itu keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengembalikan lagi niat para pelajar, yaitu untuk belajar mencari ilmu dan pengalaman. Maka lahirlah organisasi yang hanya satu-satunya sah di sekolah, yaitu organisasi siswa intra sekolah yang biasa kita sebut dengan OSIS itu ya. Nah, sekarang kita ke arti logo OSIS. Nah, di sini yang saya pakai adalah logo OSIS SMP. Mohon maaf ini ya, karena backgroundnya kuning. Kalau SMA atau SMK itu sudah backgroundnya coklat tua ya, yang artinya adalah kedewasaan, kematangan ya. Yang pertama yaitu bunga putih dan bintang 5 anak. Bunga putih ini menggambarkan kesucian kita, kesucian niat kita untuk belajar mencari ilmu, dan bintang 5 ini adalah melambangkan ketuhanan ya, dan juga Pancasila kita yang terdiri dari 5 sila yang tidak boleh terpisah satu sama yang lain ini. Kemudian yang kedua anak, buku terbuka artinya apa? Kita sebagai pelajar harus gemar membaca, belajar ya. Dan salah satu sumber untuk dibaca adalah buku. Jadi buku kita jangan ditutup saja, dibaca, dibuka ya. Kemudian kunci pas. Kunci pas ini melambangkan kerja keras anak-anak. Kita sebagai pelajar, sebagai manusia harus bekerja keras untuk mencapai cita-cita kita. Kemudian tangan terbuka, ini juga harapan anak-anak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha tanpa doa ini kurang lengkap anak ya. Kemudian biduk atau perahu bertuliskan OSIS, artinya apa? Dengan menaiki OSIS ini, dengan memanfaatkan OSIS ini, kita belajar berorganisasi, akhirnya menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang sehat lahir dan batin ya. Ini tentunya juga berdasarkan Pancasila ya. Ini pelangi merah putih ini melambangkan kita ini bernaung di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Ini. Kemudian padi dan kapas itu anak
berjumlah 17, 8, dan 45 ini melambangkan hari tonggak bersejarah kita, hari lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Jangan sampai lupa itu ya. Nah, ini warna kuning ini untuk SMP ini. Sedangkan kita adalah warna coklat tua yang artinya adalah yang melambangkan kedewasaan dan kematangan. Ini lambang OSIS. Kemudian dasar dan tujuannya ini, dasar dan tujuannya itu kalian bisa baca sendiri, undang-undangnya banyak sekali itu. Dan salah satu tujuan dari OSIS adalah membuat atau mewujudkan generasi muda Indonesia yang seutuhnya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ingat anak-anak, di era-era sekarang ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bermotif untuk melunturkan Pancasila dari rakyat Indonesia itu sendiri. Ingat, kita tidak boleh meninggalkannya. Kita harus membawanya kemanapun sebagai falsafah berpikir dan bertindak sebagai warga negara Republik Indonesia. Itu anak. Kemudian struktur organisasinya seperti ini, yaitu ketua atau ketua umum, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi bidang, dan tugas-tugasnya nanti kita bahas di LDKS kalau kalian mengikuti organisasi ini. Kemudian seksi bidangnya adalah seksi bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan budi pekerti luhur, kemudian pendidikan bela negara, daya apresiasi seni dan kewirausahaan, serta olahraga. Ini anak, dan yang terakhir adalah bahasa dan sastra. Ini anak-anak ya. Akhirnya anak-anak, ini adalah di bahasanya atau semangatnya Pak Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Kalian bisa membayangkan, 1000 orang tua hanya bisa mencabut Semeru yang besar itu dari akarnya. Tapi jika aku diberi 1 orang pemuda, akan kugoncangkan dunia. Ini menggambarkan kepada kita betapa kuatnya semangat seorang pemuda untuk menggoncangkan dunia. 1 pemuda berbanding dengan 1000 orang tua. Maka saya berpesan kepada kalian, mumpung kalian masih muda, mumpung kalian masih semangat, tenaga masih muda, tenaga masih kuat, mari belajar berorganisasi melalui organisasi siswa intrasekolah. Gapai cita-citamu di sana, tata kehidupan kamu. Jangan sampai kalian tergerus oleh perkembangan zaman sehingga kalian mendapatkan masa depan yang suram. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Anak-anak, akhirnya saya berpesan, setelah mengikuti kegiatan ini, silahkan kalian mendaftarkan diri sebagai sukarelawan untuk menjadi anggota pengurus OSIS di SMK Islam Perembung. Siapa lagi kalau bukan Anda? Dan kapan lagi kalau bukan sekarang? Selamat bergabung di OSIS SMK Islam Perembung. SMK Islam Perembung, SMK bisa.